Indonesia. Negara dengan populasi muda terbesar di Asia Tenggara berada di ambang transformasi besar. Namun, tantangan besar juga menyertainya terutama dalam hal ketenaga kerjaan dan kesiapan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Menghadapi tahun 2024, isu pengangguran di Indonesia terus menjadi perhatian. Terlebih di Jawa Barat, provinsi dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Mengapa hal ini terjadi di tengah potensi generasi muda yang begitu besar? Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih di atas rata-rata nasional. Dan Gen Z yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan harapan bagi Indonesia Emas tahun 2045 justru menjadi generasi yang mendominasi populasi pengangguran. Banyak sekali faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran berusia muda di Indonesia. Faktor dasar seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan, bahkan hingga psikologi menyatu menjadi akar yang kompleks atas tantangan ini. Bahkan karakteristik generasi muda atau Gen Z saja saat ini dikenal sebagai generasi yang pemalas dan mudah putus asa. Mari kita kupas tuntas satu persatu. Faktor pertama, lembaga pendidikan vokasi seperti SMK dan perguruan tinggi vokasi yang dikenal mampu menciptakan insan muda berbakat dan siap bekerja, nyatanya saat ini sulit untuk terserap di dunia industri. Fenomena kesenjangan ini dikenal dengan istilah mismatch. Kenapa kok skill mismatch? Karena banyak lulusan Gen Z mempunyai keterampilan akademik, tapi setelah mereka lulus, mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kenapa? Karena industri membutuhkan keterampilan teknis, digital, soft skill, seperti komunikasi, kepemimpinan, serta pemecahan masalah, seringkali kurang dikuasai. Karena Gen Z itu kebanyakan kan lahir di era gadget ya. Mereka komunikasi dengan gadget yang mungkin kemampuan berkomunikasinya agak sedikit berkurang. Padahal di dunia kerja komunikasi, soft skill itu dibutuhkan, kepemimpinan dan sebagainya. Kalau dikatakan selama ini masih terjadi mismatch, mungkin iya. Tapi banyak juga lulusan vokasi yang memang dia bagus gitu secara kualifikasi. Namun kenapa masih terjadi pengangguran? Nah, menarik memang riset kita khususnya di daerah Jawa Barat dan Banten itu bukan hanya terjadi karena dia tidak punya kualifikasi, tapi kalau kita mapping berdasarkan potensi daerah, banyak sekali pendidikan vokasi itu yang tidak tepat. Gen Z mungkin merasa bahwa ya kehidupan itu seindah yang ada di sosial media misalnya. Mungkin dia lihat idolanya, content creator atau mungkin influencer yang kok kayaknya kehidupannya ideal, bagus gitu. Tapi kan itu hanya sebatas di layar kaca, di sosial media. Nah, di sisi lain karena Gen Z memang banyak mengkonsumsi sosial media atau gadget, something like that, itu pasti akan mempengaruhi pola pikir mereka. Nah, di sisi lain, Gen Z juga sebenarnya banyak hal positif yang mereka bisa lakukan di luar yang tadi menjadi kelemahan mereka yang membentuk pola pikir yang mungkin bisa dikatakan serba instan. Kemudian apa yang menurut dia nggak baik bagi dia atau dia nggak suka, dia nggak akan kerjakan. Itu terbawa ke pekerjaan. Faktor lain yang menjadi penyebab Gen Z mengalami pengangguran ialah turunnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Selama periode 2009 hingga 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014 hingga 2019. Dan kembali merosot pada periode 2019 hingga 2024 menjadi 2 juta orang saja. Pasca pandemi COVID-19, kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi tenaga kerja, pembatasan tenaga kerja, perekrutan, bahkan sampai
merumahkan tenaga kerja. Kemudian sektor informal yang menjadi andalan ekonomi Indonesia tidak selalu menyediakan pekerjaan yang stabil, yang sesuai dengan ekspektasi Gen Z. Apa itu ekspektasi? Yaitu tingginya ekspektasi Gen Z adalah Gen Z seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap pekerjaan pertama mereka, seperti pengen gaji yang besar, fleksibilitas kerja, lingkungan kerja yang nyaman. Hal ini menyebabkan mereka menunda menerima pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Jadi mereka milih-milih pekerjaan, padahal pekerjaan yang ada sangat terbatas. Lantas, bagaimana pendapat para user Gen Z terhadap karakter Gen Z di dunia industri? Apakah benar karakter mereka dapat memperhambat tanggung jawab yang mereka jalankan? Sorry itu saya nih buat para Gen Z, walaupun gue juga Gen Z sebenarnya. Nah, sorry itu saya, tapi emang Gen Z itu ada beberapa yang kemudian, karena kadang Gen Z itu kemudian kayak suka nanti dulu deh, ini bisa nanti deh gitu. Jadi kan kadang persyaratan kerjanya misal agak ketat gitu ya, kalian baru lulus nih tapi persyaratan kerjanya minimal 2 tahun berpengalaman. Nah itu kan agak repot ya. Nah sebenarnya dari syarat-syarat itu tuh yang bisa bikin angka Gen Z ini naik gitu sih menurut saya pribadi gitu ya. Berbagai perguruan tinggi mengadakan event job fair di setiap tahunnya sebagai salah satu program pencarian kerja bagi mahasiswa yang sudah dan hampir wisuda. Dengan diadakannya program ini, instansi perguruan tinggi telah mengupayakan mahasiswa dalam memulai karir. Dari sisi IPB secara umum, tentu kami ya baik itu pimpinan maupun dosen dan sebagainya melakukan semua yang terbaik dengan mengadakan karir expo, kemudian ada job fair. Nah itu kan di IPB selalu ada, kadang-kadang juga ada company goes to campus gitu ya. Nah yang baru-baru ini ada di sekolah vokasi khususnya karir expo ya. Kemudian kemarin juga untuk pendidikan vokasi kita buat semacam expo yang menunjukkan inovasi-inovasi datang dari SMK, datang dari politeknik atau sekolah vokasi yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saya rasa itu hal teknis yang aplikatif yang bisa saya lakukan, hal-hal sederhana mungkin, tapi berharap melalui itu semua bisa menghasilkan alumni-alumni dari sekolah vokasi yang luar biasa, yang bisa berkarya di semua sektor di Indonesia, bahkan mungkin sampai mancanegara. Dari fakta dan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran ini telah menjadi tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari lembaga pendidikan, penyedia lapangan kerja, pemerintah, dan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, generasi muda diharapkan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Namun, diperlukan juga kolaborasi yang lebih kuat antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintahan. Saatnya bergerak bersama untuk masa depan yang lebih baik. Generasi muda adalah harapan bangsa. Di tangan mereka lah cita-cita Indonesia Emas akan tercapai di tahun 2045. Atau malah sebaliknya, negara ini semakin terpuruk dan isu pengangguran ini akan terus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh anak cucu kita nanti. Setuju. Kenapa tuh Kak? Karena pada dasarnya Gen Z itu memiliki idealisme untuk memilih mana yang terbaik buat pekerjaan mereka. Namun pada akhirnya ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan, mereka juga pada akhirnya menerima kenyataan apa yang mereka dapatkan sekarang. Kalau aku sendiri setuju guys. Karena biasanya yang pertama kali ditanya tuh apa sih? Gajinya berapa gitu. Cuman menurut aku sih itu biar nanti mereka itu bisa menyesuaikan sama pekerjaannya dan sesuai dengan passion mereka gitu. So far kalau menurut gue, karena gue juga Gen Z ya, kalau gue sih kalau dipilih-pilih bisa dibilang nggak juga sebetulnya, karena gue dari jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat, dan sekarang karena memang lagi di tahun terakhir gitu ya, gue lagi nyari-nyari magang atau nyari pekerjaan tuh yang memang relevan dengan apa yang gue pelajari saat ini. Mostly gue lagi nyari ya di bidang komunikasi itu sendiri, baik itu ya komunikasi digital ya, atau misalkan ya medsos lah segala macam, atau juga gue nyari-nyari di bidang CSR gitu. Jadi kalau dibilang pemilih, sebetulnya nggak pilih-pilih sih, karena memang ya nyari yang sesuai dengan passion dan apa yang udah dipelajarin aja sih, kurang lebih gitu.